Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi kedua, sahabat-sahabat semua. Dan kita masih menunggu teman-teman yang tadi sudah hadir di sesi 1 untuk hadir. Tadi ada Kak Andreas, ada Kak Umi. Nah, ini Kak Nanda yang sejak pertama sudah hadir duluan. Oke Kak, silakan. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, atau saya tanya dulu deh ke Kak Nanda. Gimana Kak Nanda kesannya setelah melakukan proses composting atau mempelajari materi Kuluwab selama seminggu ini? Silakan Kak Nanda. Saya setelah tahu proses composting, saya jadi pengen semangat bisa ngelakuin composting. Sebelumnya sudah pernah melakukan proses composting kan? Belum, cuma disarankan sama kakak itu yang saya cerita, kakak ipar, untuk lakukan composting tapi pakai media tanam aja gitu. Jadi kan saya penasaran bener nggak, pas banget dapet ketemu Kak Andito ya yang bikin kuliah ini, Kuluwab composting. Apa Kak yang sudah sempat praktek, kan Anda sudah sampai bikin mall nih kemarin, atau ada sudah mungkin mulai mempraktekkan atau bagaimana selama seminggu ini? Saya sudah sampai bikin mall. Untuk yang penggemburnya belum dapat, makanya belum setor tugas, masih bingung nyarinya, kemarin belum sempat keluar cari. Sama ini nanti kalau pas udah dapat penggemburnya, kalau itu ukuran takaran pemberian mallnya itu berapa ya Kak? Nah, di Kuluwab ke-7, kalau Kak Anda cermati videonya, saya istilahnya itu takarannya itu pakai bahasa Jerman. Wah, dikeceretin aja Kak. Jadi keceretin itu sekedar ada aja. Jadi bukan digrojokin ya kalau aja, nggak sampai basah gitu. Tidak sampai basah. Karena kita bertujuan menghadirkan semacam biang gitu ya Kak ya. Dia yang nanti akan membesar sendiri, dia akan beranak pinak sendiri si mol ini, si mikroorganisme lokal pemasak sampah kita. Jadi betul-betul dikeceretin aja. Jadi kalau misalnya botol saya paling cuma cek gitu lah. Dikeceret-keceretin aja. Nah, itu kemudian baru kita aduk-aduk, kita lihat sampahnya seperti apa. Kalau di video itu saya coba sedikit sharingkan, kalau kita miringkan wadah tempat kita ngaduk sampah kita, kalau dia masih ada air menetes di sana atau mengalir ke sana, tandanya sampahnya masih basah. Tadi udah pipis belum Mbak pas Nah, baru kemudian nanti dikasih penggembur, kasih serbuk kayu atau kemudian kasih abu gosok atau daun kering. Ketika kemudian kita aduk lagi, terus kita coba miringin lagi, airnya sudah nggak turun, berarti sudah cukup. Jadi seperti itu cara kita memberikan penggemburnya. Baru kebayang kalau sudah praktek. Jadi silahkan langsung cari penggemburnya dan kemudian langsung dipraktekkan. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin kan Anda? Ini kalau yang kompos pot itu, kalau pot kan berarti ada lubang-lubang bawahnya ya? Ya. Nah, kalau misalnya pakai semacam kayak ember atau pel bekas itu bisa Kak? Maksudnya atau memang harus ada yang bolong-bolongnya bawahnya? Oh, maksudnya nggak pakai pot. Jadi tempat kayak ember bekas gitu, yang bawahnya nggak ada bolongannya. Ya. Nah, kalau kita pakai ember dengan wadah yang tidak ada lubangnya, kalau metodenya kompos pot ya. Jadi gini, kan ada metode komposter, ada metode kompos pot. Kalau yang wadah bekas kemudian Kakak modifikasi itu artinya apa? Kakak kasih ruang, terus nanti kasih pipa di tengah, kasih lubang lubang untuk pupuk cair dan sebagainya, maka bisa-bisa saja. Tetapi kalau kemudian metodenya kompos pot, artinya apa? Kakak pakai tanah atau pakai media tanam seperti yang tadi disarankan, maka isunya adalah setiap pengomposan itu pasti akan mengeluarkan cairan. Akan ada air lindi yang keluar dari setiap proses pengomposan. Nah, air lindinya ini mau kemana? Kalau kemudian dia tidak dikasih jalan, maka dia akan jadi air yang melembabkan komposnya Kakak. Nah, kelembapan yang kelebihan ini yang kemudian nanti akan jadi bau, jadi belatung, kemudian komposnya nggak jadi-jadi. Jadi saran saya kalau misalnya memang ada wadah bekas, mau pakai metode kompos pot, maka perlu dilubangi. Jadi dilubangi sehingga kemudian dia difungsikan sebagai pot, gitu sih Kak. Supaya tujuannya supaya air lindinya itu bisa keluar. Sehingga, nah air lindinya ini silakan Kakak mau tampung, ibaratnya ada teman-teman yang merasa sayang gitu ya, wah saya mau air lindinya saya simpen gitu. Jadi dia kompos pot tapi bawahnya dikasih wadah lagi gitu ya, boleh-boleh saja gitu. Dan itu memang bisa dipakai, bisa digunakan. Tapi kalau kompos pot kebanyakan kita letakkannya di atas tanah sehingga kemudian dia bisa terserap, dia kemudian bisa aman dari hujan dan sebagainya, jauh lebih baik seperti itu. Jadi biarkan kemudian si air lindinya langsung menyuburkan tanah yang ada di bawahnya dia.
Begitu kan Anda? Ya, Sip. baik. Terima Baik, kasih. kalau ada pertanyaan lagi silakan tuliskan di kolom chatting ya kan Anda ya. Kita akan, tapi sebelum applause dulu dong buat kan Anda yang sudah semangat belajar sore hari ini, teman-teman batch 9. Wah, luar biasa. Walaupun setoran fotonya banyak kosongnya, tetapi semangat belajarnya luar biasa. Karena yang hadir cukup banyak. Ada loh teman-teman batch sebelumnya yang ketika full Zoom yang hadir 1-2 orang. Ini sampai 4 orang nih, berarti semangatnya oke. Baik, sekarang kita ke Tulung Agung dulu. Selamat sore Kak Umi. Selamat sore. Gimana Kak Umi perjalanan belajar ngomposnya selama seminggu ini? Apa kesannya? Ada yang bisa diceritakan mungkin prosesnya selama seminggu ini? Silakan. Karena saya tinggalnya di perumahan, jadi untuk cari tanah medianya masih ke rumah ibu minta. Oh gitu, rumahnya ibu lebih apa? Lebih ada tanahnya. Ya, maksudnya halamannya kan masih ada sisa gitu maksudnya. Kalau di terbatas. Ya, ya. Jadi untuk bahan untuk bikin untuk compostingnya masih kurang. Jadi masih cari-cari dulu. Oh, berarti Kak Umi ngomposnya di rumah ibunya? Enggak, saya bawa pulang. Oh, saya bawa pulang ke sini. Ya, ya, ya. Jadi selama ini prakteknya pakai metode apa nih rencananya Kak Umi? Rencananya mau pakai yang kompos pot aja. Kompos pot ya, oke. Sudah mulai praktek? Sudah, maksudnya masih mau milah-milah, kan sampahnya belum saya tata. Oke, berarti sudah pilah, lagi mau dicacah. Mall sudah buat Kak Umi? Sudah, cuma belum terfoto. Sip, berarti sudah tinggal praktek saja. Mantap. Ada yang mau ditanyakan dalam prosesnya kira-kira? Kalau yang untuk ekoenzim itu kulit buahnya perlu dicacah apa enggak? Sebetulnya kenapa perlu dicacah lebih karena nanti suatu hari kita akan panen, Kak Umi. Jadi saya pernah mencoba waktu itu, ngapain saya cacah kan nanti juga akan lembek dengan sendirinya. Ternyata saya keliru. Ternyata ketika kita rendam dengan air gula, si kulit, bukan kulit pisang ya, kalau Kak Andreas kan kulit pisang tuh. Ya. Tapi kalau kemudian kulit buah, misalnya katakan kulit mangga atau kulit pisang dan sebagainya, itu ternyata tidak berkurang banyak loh teman-teman. Jadi nggak hancur dia. Jadi betul-betul ekoenzim ini memanfaatkan enzim yang ada di dalam kulit. Makanya nggak pakai buahnya ya. Kalau pakai buahnya nanti jadi mol. Nah, kayak kita pakainya hanya kulitnya saja. Nah, ternyata kulitnya itu jadi ukurannya ya segitu-gitu aja, Kak. Makanya kemudian ketika waktu itu saya panen, saya mau ngeluarin kulitnya itu jadi agak tidak mudah. Karena apa? Karena kulitnya masih gede-gede, masih panjang-panjang. Akhirnya yang saya lakukan untuk yang ke sini sudah lebih tercacah. Sudah lebih ukurannya sudah lebih kecil. Sehingga nanti ketika kemudian saya mau panen, saya lebih mudah ngeluarinnya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi kalau boleh disarankan, dicacah saja, ya nggak usah terlalu kecil-kecil amat, tapi kakak sudah membayangkan nanti kalau sampai suatu hari saya panen, gimana ya, untuk kemudian ngeluarinnya dari botolnya itu. Kecuali kemudian Kak Umi pakai wadah yang kemudian tutupnya gede. Kalau saya kan pakai wadah yang botol kecil tuh, yang tutupnya kecil, sehingga saya perlu kecilin ukurannya. Tapi kok ada juga teman-teman praktisi yang pakai ember. Jadi dia pakai ember bikin ekoenzimnya, ya udah kan gede, yang nggak usah dicacah, cemplung-cemplungin aja di situ. Bisa jadi seperti itu sih Kak. Jadi cacah dalam ekoenzim tidak harus, tidak wajib. Begitu Kak Umi. Lebih baik kalau dicacah. Lebih asik sebetulnya kalau menurut saya, karena nanti hasil akhirnya kita udah nggak usah nyacah lagi. Karena nanti hasil akhirnya ekoenzim itu, si sisa-sisa kulitnya itu bisa kita pakai lagi Kak. Untuk media tanam. Kalau saya pakai lagi buat aktivator ngompos. Jadi karena kan dia sudah membawa gula ya, dia sudah membawa dirinya yang sudah lembab. Nah itu ketika kita campurkan ke komposter, dia kayak jadi salah satu sumber mol lagi gitu. Jadi dia sudah oke. Jadi kalau makin dicacah makin bagus kalau menurut saya. Gitu Kak Umi. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Umi? Belum. Baik, kalau ada pertanyaan silakan nanti tuliskan saja di kolom chatting ya Kak Umi ya. Nanti kita bisa jawab sambil jalan karena setelah ini. Tapi sebelumnya kita applause dulu dong buat Kak Umi yang sudah mulai memilah sampah. Berarti kan sampah di Tulung Agung akan mulai berkurang sedikit nih. Lumayan kalau Kak Umi melakukan, sudah menginspirasi, siapa tahu tetangga-tetangganya
lagi ngapain tuh panjenengan gitu ya? Wah, ini lagi ngolah sampah. Oh, guys, nanti terjadilah obrolan-obrolan asik dan makin banyak mudah-mudahan yang ketularan mau ngolah sampahnya. Terima kasih Kak Umi. Oke, Amin. sekarang kita nyebrang pulau Ya, dulu ke Tanjung Balai, ketemu Kak Andrian di sana. Selamat sore Kak Andrian. Ya, coba di-unmute dulu. Ya, sudah. Gimana Kak Andrian, sehat? Sehat, Kak. Sepertinya tadi cerah ya di Tanjung. Berarti sekarang di Tanjung Balai nih, Kak Andrian. Iya, lagi Tanjung Balai sekarang, Kak. Oke. Iya, ini hari ini cerah. 2 hari belakangan, 3 hari belakangan mendung sampai di sini banjir, Kak. Oh, luar biasa. Banjir itu apa? Airnya sampai masuk rumah kah? Pekarangan Banjir. Iya, kalau banjir di sini karena dia banjir kiriman dari atas tuh. Kemudian di sini dekat pantai juga. Jadi yang satu banjir dari rob, yang satunya banjir dari kiriman dia. Oke. Apa ya? Berarti pekarangan yang terendam menjadi sebuah keseharian gitu ya, sesuatu yang biasa gitu ya di sana, Kak Adrian? Enggak juga sih, Kak. Di sini kebetulan tahun ini sampai 5 kali banjir. Biasanya banjirnya 5 tahun sekali. Ini tahun sampai banjirnya setahun 5 kali sampai. Apa analisanya? Apakah fenomena cuaca? Apakah terjadi sebuah curah hujan sangat tinggi di curah hujan di daerah, curah hujan sangat tinggi di daerah hulu. Baik, Kak Andrian, bagaimana dengan proses compostingnya setelah 7 hari ini? Kan saya lihat Kak Andrian kayaknya sudah praktek kan sebelumnya, ada apa? Punya tong Iya. yang sudah ditumbuk-tumbuk sampah kan sudah lumayan banget tuh, sudah praktek gitu. Iya, yang jadi masalah kan kemarin kita nggak tahu bahwasanya kalau misalnya pakai kompos pot itu tidak boleh kena air lah kan gitu. Jadi yang selama ini kita pakai kompos pot tapi masih terkena air. Jadi saya bingungnya sekarang pekarangan di belakang rumah itu tidak ada pelindungnya. Oke. Jadi mau pakai tutup takutnya tutupnya nggak rapet gitu. Jadi untuk sementara sekarang masih biarkan begitu saja ya. Enggak. Sekarang saya pakai lubang di tanah gitu aja. Oke. Sip. Sudah mulai gitu, gali gitu ya? Gitu sampah organik langsung digali tanahnya aja. Gitu aja, Kak. Langsung gali tanah, langsung ditutup lagi atau bagaimana, Kak Andrian modelnya? Langsung ditutup aja langsung. Tutup lagi ya. Sudah mulai diberikan mol dan penggembur sebelum masuk ke tanahnya? Nah, untuk mol baru saya buat kemarin karena baru tahu kalau misalnya composting itu harus pakai mol. Nah, molnya itu kira-kira bisa dipakai langsung atau tunggu berapa hari dulu gitu, Kak? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan kemudian sering muncul karena kan memang secara idealnya itu kita butuh 2 minggu ya untuk kemudian molnya ini jadi matang gitu ya, jadi lengkap. Namun akan jauh lebih baik sebuah proses composting itu dilakukan dengan mol seusia berapapun. Kak Adrian. Ya minimal semalam lah. Sehingga kemudian dalam proses semalam itu biasanya air beras cucian pertama dan gula itu dia sudah berolah tuh. Sudah kemudian sudah ada gasnya, udah mulai ada aroma-aromanya. Nah itu sudah mulai ada tuh biang-biang bakterinya. Itu bisa dipakai kan? Daripada nggak dipakai sama sekali. Oh gitu. Nah kemudian kan saya sudah buat 2 mol ini, 2 botol mol. Nah mol yang pertama sudah ada buih. Apakah buih itu pertanda bagus atau tidak gitu, Kak? Kalau saya biasanya ngukurnya dari 2 hal. Buih itu kan bisa jadi gas ya. Gas itu kemudian kalau misalnya Kak Adrian buka sedikit, dia akan keluar gasnya. Iya. Yang kemudian jangan-jangan buih itu kalau sampai kelebihan 2-3 hari, ketika dibuang malah meledak tuh botolnya. Karena ada beberapa cerita tuh teman-teman yang belajar, yang mungkin lewat bahwa ada salah satu treatment yang perlu dilakukan, yaitu apa? Buka tutupnya secara berkala. Di hari-hari di seminggu pertama, karena kalau dia nggak dibuka sama seperti bikin ekoenzim, nanti kemudian dia di hari ketiga tuh bisa dor gitu ya, meledak dan kemudian mengagetkan seisi rumah gitu. Nah itu yang kemudian terjadi. Jadi kalau buat saya indikatornya sebetulnya ada 2. Yang pertama di gas, yang kedua di aroma. Jadi aroma air beras kena gula itu tuh aroma tapenya itu atau aroma fermentasinya itu terasa berbeda ketimbang kemudian air yang tidak dikasih gula gitu. Nah, itu yang kemudian pertanda sudah ada bakteri di sana, Kak Andrian. Ibaratnya gitu sebetulnya.
Berarti nggak ada masalah. Yang satu botol itu tidak ada buih, yang satu botol itu ada buihnya. Nggak ada masalah. Selama kemudian di kedua botol sudah ada gulanya. Selama di dalam botol itu memang air beras dan kalau bisa yang cucian pertama ya. Jadi salah satu tipsnya itu adalah ketika kita nyuci beras, kadang-kadang kan di air cucian pertama dan kedua itu kita volume airnya kurang lebih sama. Kalau saya biasanya cucian beras pertama itu saya kurangin sedikit airnya. Jadi misalnya nih beras nih, saya kemudian kalau nyuci, kalau dulu mungkin di awal itu sampai katakanlah mungkin sedikit air beras dari beras, kalau saya betul-betul cuma segini nih. Jadi betul-betul itu cuma kerendam dulu aja dikit, saya ambil gitu ya, karena memang tujuannya bukan nyuci, tetapi mengambil kulit-kulit sari-sari awal yang ada di luar yang kita ini. Jadi dibikin kental aja gitu kan. Dibikin kental. Iya. Supaya apa? Supaya kemudian molnya berkualitas gitu. Karena kita kan memang lagi niatnya mau menghadirkan bakteri yang banyak kan di situ. Nah, semakin kental air beras cucian pertama Anda plus gulanya gitu ya, sesuai gula itu sebetulnya juga nggak harus banyak-banyak, ibaratnya kalau satu botol 600 ml itu 1,5 sendok makan pun sebenarnya sudah oke gitu ya. Kalau botolnya 1 liter itu sebetulnya fungsinya hanya buat aktivator aja supaya kemudian dia pasti akan menjadi bakteri, akan jadi mol, hanya saja kalau dikasih gula jadi lebih cepat. Jadi dalam composting ini kakak-kakak semua, saya ingin menegaskan kembali kita ini bukan menghilangkan risiko. Jadi nggak ada tuh ngompos berdasarkan pengalaman saya tanpa bau, tanpa belatung, pasti muncul pertanyaannya Anda mau menghadapi itu berapa lama. Kalau kemudian bisa atau ada teman-teman yang sebulan nggak jadi-jadi sampahnya bau terus, gimana kalau kemudian kita percepat aja jadi cuma 10 hari? Kan masih lebih oke dong 10 hari dibandingin 1 bulan. Nah, itu kemudian kita bisa dapat. Begitu Kak Adrian. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dalam prosesnya? Kemudian untuk penggemburnya, kan saya biasanya pakai apa? Pakai abu gosok. Nah, kalau misalnya kita ganti sama kopi kan saya minum kopi nih. Jadi bubuk kopi itu kan bisa dikeringkan. Yes. Bisa dijadikan penggembur nggak itu? Bisa jadi penggembur. Coba nanti Kak Adrian tes. Harusnya sih bisa. Jadi ditesnya seperti ini. Ketika ada, misalnya bubuk kopi gitu ya. Ketika Anda teteskan air di sebelahnya, dia nyerap nggak? Ketika kemudian si air tetesan ini bisa keambil, terus kemudian jadi hilang gitu ya, dia keambil di bubuk kopinya, maka itu bisa jadi penggembur. Dan pasti keren banget tuh aromanya. Aroma sampahnya jadi kemudian aroma kopi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ekoenzimnya itu kan, gini, saya udah ada bikin ekoenzim juga. Jadi perbandingannya kan 1:3 banding 10 ya Kak. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gula merahnya itu memang harus 3 bagian ya. Soalnya kalau misalnya satu botol air mineral yang 1,2 yang 1,5 liter. Yang 1,2 liter yang 1,5 liter itu gula merahnya sampai 50 gram kalau nggak salah saya gitu. Ya. Itu kayaknya banyak kali gula merahnya habis gitu. Nah, malah kemudian kalau botolnya 1,5 gitu ya, berarti isinya 1 liter kan, malah gula merahnya 100 gram loh. jadi lebih banyak. Harus 100 gram? Jadi banyak. Karena seliter kan airnya seliter. Iya, air seliter. Organiknya 300 gram, maka si gulanya 100 gram, jadi lebih banyak. Harus 100 gram, banyak. Soalnya harga gula merah sekilo 25.000 Kak. Ya, berarti memang tinggi di sana. Maka kemudian gini, maka Kak Adrian perlu mempertimbangkan apakah membuat ekoenzim ini adalah sebuah hal yang worth it atau kemudian layak untuk dilakukan. Kalau enggak ya dikompos aja. Tapi kecuali Kakak mau percobaan ya, aku pengen nyoba deh. Iya. Percobaan dulu. Karena kalau kemudian gini Kak, kalau kebetulan memang di Jakarta kami lumayan ya, maksudnya harga sekilo itu 16.000 kalau saya nggak salah. Apa 1.000. Tidak setinggi itu sih harganya. Tapi artinya ketika saya merasakan manfaatnya, wah ini perlu saya lakukan gitu. Karena apa? Ekoenzim ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa dapetin cepat. Karena kayak kita mau mall, kalau mall kita bikin air beras hari ini, besok kita udah bisa pakai. Tapi kalau kemudian ekoenzim kita bikin hari ini, kita nggak bisa pakai besok. Kita harus pakainya 3 bulan lagi gitu. Jadi artinya memang kita perlu menabung. Nah,
Adrian perlu memang mencoba dulu sehingga tahu betapa serunya ekoenzim dan betapa sedikitnya ya ternyata ekoenzim ketika jadi. Dalam artian gini, begitu sudah jadi kita panen kita pakai kan cepat habis Kak. Cepat habis itu artinya apa? Wah kita senang banget bersih-bersih ini bersih-bersih itu gitu. Ya udah habis kok kita nggak Habis. makanya kita memang perlu nyetok terus. Nah tapi saya lagi ini kan ada isu harga di sini. Apakah kemudian ini menjadi sebuah hal yang worth it untuk dilakukan? Akan Kak Adrian pertimbangkan. Tetapi kebutuhannya seperti itu Kak. Saran saya daripada kemudian terlalu tinggi terlalu tinggi dari sisi ekonomis, mendingan bikinnya sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit nabung aja Kak, nabung aja gitu. Jadi mungkin seminggu sekali bikinnya, jadi bukan setiap hari. Jadi dibikin secara berkala saja gitu. Saran saya sih seperti itu. Terus pertanyaan yang berikutnya Kak, untuk ekoenzim itu kan dia tiap hari itu harus tutup botolnya harus dibuka berkala itu. Ya. Nah itu bukanya itu berapa lama? Apakah gitu keluar gasnya langsung kita tutup kembali atau kita buka berapa menit gitu? Betul. Kalau saya hitungan nggak sampai 5 detik kan. Ya misalnya botol nih, ketika saya buka, habis langsung tutup lagi. Jadi saya tidak pernah membuka ekoenzim sampai tutupnya terbuka lebar, gitu. Jadi betul-betul hanya dibuka, tapi tutupnya masih nempel nih di ulirnya. Itu udah mulai. Nah begitu keluar, habis saya tutup lagi. Gitu. Nah, bahkan ada momen-momen di mana saya tahu nih, saya lagi ekoenzim kulit jeruk misalnya. Kulit jeruk itu cepat banget menghasilkan gasnya saya. Sehingga saya khusus buat kulit jeruk saya nggak rapat. Si itu nggak sampai rapat. Saya kasih celah sehingga ketika saya tahu ketika ada gas mendorong, dia bisa gitu. Dia bisa kemudian menggeser sedikit tutupnya sehingga gasnya tetap keluar. Karena saya sempat kejadian, saya lewat 2 hari, botolnya udah gini nih, waduh, alamat nih, bener begitu saya coba buka dikit, gitu kan, udah kena tangan lah apa segala macam. Tetapi itu jadi pengalaman, saya jadi tahu, ternyata kulit jeruk itu gasnya mantap, hasilnya juga oke, gitu. Kulit pisang lebih lembut, kulit mangga ya so-so lah gitu. Tapi semuanya menghasilkan gas. Nah itu yang kemudian percobaan-percobaan itu membuat saya melihat bahwa hasil menariknya adalah hasil akhirnya mirip semuanya. Ya mau kulit pepaya, mau pakai batang serai gitu ya, itu hasilnya wah ini ekoenzim ini keren banget. Tapi memang yang membedakan adalah antara gula pasir sama gula merah. Jadi kalau kita pakai gula pasir, ekoenzimnya memang tidak terlalu sepowerful kalau gula merah gitu. Itu yang kemudian saya bisa simpulkan sih. Begitu Adrian. Sebelum saya mungkin Kak Adrian masih ada pertanyaan lagi. Saya permisi geser dulu ke Kak Vivin ya Kak Adrian ya. Silakan nanti tuliskan di kolom chatting untuk kemudian kalau ada pertanyaan selanjutnya kita bagi-bagi waktu di sesi kedua ini. Terima kasih Kak Adrian. Aplaus dulu dong buat Kak Adrian. Semoga cuaca hujan yang tinggi di sana itu menjadi pemotivasi. Karena ini bisa jadi mungkin ketika musim hujan atau banjir segala macam itu tantangannya sedikit lebih besar dalam hal ngompos. Karena apa? Karena basah. Karena lembab. Artinya apa? Ketika kakak sudah pakai metode lubang organik itu sudah benar, itu sudah bagus. Mudah-mudahan itu menjawab solusi bahan organik di rumah kakak bisa kemudian tetap bisa. Oke, thank you Kak Adrian. Baik. Mari kita lanjut dulu ke Sidoarjo. Kak Vivin monitor cek 1-2 bisa kedengeran suaranya? Iya kan gitu. Maaf ini gambarnya bisa keluar karena jaringan. Gak apa-apa Kak, aman. Yang penting suaranya sampai. Gimana Kak mengompos seminggu ini? Gimana ceritanya? Ya. Ada kesan-kesan yang bisa dibagikan? Saya kan ada kesulitan untuk menentukan ini metode dari kompos. Karena saya kan tidak punya ruangan tertutup dalam artian lahannya terbuka. Pernah sih sempat buat gitu, pakai lubang juga kan ini ada belatung lain sebagainya. Saya tuh kayak gimana gitu. Terus untuk yang kedua pakai yang metode ya saya tumbuk biasa seperti mungkin siapa ya Bu Umi atau siapa itu yang cerita di grup ya. Itu dikomplain sama tetangga karena bau. Itu. Ya. Nah gitu. Terus ini kesulitannya apa namanya? Karena kan memutuskan untuk metode, kira-kira ada saran nggak metode apa yang cocok? Karena kalau misalkan saya memutuskan menggunakan kompos pot itu gimana?
karena berdasarkan saya pernah melihat di YouTube itu yang menggunakan media tanam seperti yang diungkapkan sama Kak Dito sebelumnya di grup, itu menggunakan tumpuk-tumpuk gitu kan. Terus kayak pot cat ya, terus di lubang-lubang kayak gitu. Itu kan perlu banyak pot, sedangkan saya juga kesulitan, maksudnya nggak ada ruangan tertutup juga gitu. Kira-kira ada saran? Ya. Saya sih menyarankannya kompos pot ya Kak, karena itu pertama yang paling simpel, paling mudah. Tentu kami perlu gambaran perkarangannya Kakak seperti apa. Kayak Kak Adrian kan sudah sempat setor nih, perkarangan saya kayak gini. Iya. Itu pakai kompos pot banyak juga oke. Apalagi kemudian Kak Adrian bilang saya udah gali lubang, udah beres sebetulnya, selesai urusan untuk kemudian sisa bahan organiknya. Tapi kalau kemudian kalau saya boleh sarankan sebetulnya kompos pot Kak. Kompos pot karena ya kompos pot itu adalah metode paling basic sebenarnya yang sangat bisa dilakukan di sekitar kita. Kecuali Kakak tinggal di apartemen yang kemudian nggak ketemu tanah. Itu pun sebenarnya kompos pot juga masih bisa. Sedikit tambah effort, kasih tangki atau kemudian baki di bawah potnya supaya kemudian kita bisa mengeluarkan air lindinya secara berkala. Paling seperti itu. Nah, kalau kemudian sampai ada bau apa segala macam, bisa jadi isunya ada di metode. Jadi metodenya metode langkahnya, bukan metode komposnya. Jadi apa? Mungkin kita cuma sebelumnya naruh aja, atau kemudian sampahnya dicacah, atau kemudian nggak dikasih mol, atau kemudian ketika taruh di sana sampahnya masih terlalu basah, nggak kasih penggembur, terus kemudian potnya tidak tertutup rapat ketika hujan misalnya gitu. Nah itu kemudian bisa menjadi hal-hal yang mungkin bisa dilengkapi. Siapa tahu nanti hasil komposnya jadi jauh lebih tidak banyak baunya, menjadi jauh lebih ramah, dan kemudian hasilnya jauh lebih baik. Begitu sih, Kak Vivin. Untuk metode kompos pot sendiri itu, apakah harus, misalkan setiap hari kita buat gitu, untuk kayak di contohnya itu kan, kayak tempat cat itu kecil-kecil gitu, terus banyak setiap hari kayak gitu, atau tempat yang besar sekalian, kemudian kita isi berulang-ulang setiap hari gitu, dibuka tutup, apakah bisa? Dua-duanya bisa, Kak. Bisa diterapkan. Mau pakai ember cat yang kecil maupun ember cat yang besar, atau Kakak punya pot yang besar sekalian gitu ya kan, ada pot gede banget gitu yang kemudian itu bisa dipakai buat kompos pot. Jadi sama metodenya, taruh tanah dulu, kasih sampah, taruh tanah, kasih sampah, taruh tanah, kasih sampah sampai penuh. Begitu penuh, masuk lagi ke pot yang berikutnya. Memang isunya adalah di kompos pot itu kita perlu punya beberapa, Kak. Saran saya sih minimal 3 atau 4 karena nanti hari panennya itu dihitung setelah tumpukan terakhir yang paling atas. Iya. Jadi misalnya Kakak numpuk-numpuk terus nih, begitu ini sudah full, nah itu dihitung hari pertama tuh Kak. Baru kemudian Kakak mulai coba cek lagi nanti bagaimana hasilnya di hari ke-7 gitu. Hari ke-7 masih agak basah, masih ada aromanya, udah dilanjutin aja proses ngomposnya. Biasanya sih di hari ke-10, hari ke-14 itu sudah jauh lebih baik sisa bahan organiknya seperti itu. Itu berapa lama ya ininya? Sampai berapa? 10 sampai 14 hari, Kak. 10 sampai 14 hari ya. Itu apakah kita harus memilah antara misalkan kayak basah ya? Contohnya sisa makanan kayak nasi dan lain sebagainya dengan kulit-kulit dari buah-buahan itu dicampur nggak apa-apa ya? Nggak masalah ya, Kak? Saya termasuk aliran hajar semuanya. Ini ketika banyak memilah lagi, itu kan berarti nambah langkah tuh Kak. Buat teman-teman yang baru mulai, biasanya jadi nambah effort. Aduh, ini harus milah lagi. Kalau saya mah hajar aja. Sikat semuanya. Yang yang hewani, yang nabati, jadiin satu. Tetapi jangan lupa kasih mol, lalu dikasih penggembur. Karena sekali lagi, kadang-kadang ada yang bilang begini, wah saya hanya mau ngompos yang buah-buahan aja atau yang nabati aja supaya kemudian nggak ada aromanya, nggak ada belatungnya. Jangan salah gitu. Saya pernah pengalaman isinya hanya sampah organik yang nabati, yang kulit-kulit buahan gitu, belatungnya ada juga gitu. Bahkan saya pernah mendapati sebuah salak dari luarnya itu bagus, nggak ada ininya, nggak ada rusaknya. Begitu saya buka, loh kok dalamnya sudah busuk dan ada belatungnya. Wah, dari mana nih belatung? Berarti artinya belatung itu nggak milih sampah gitu ya. Dia sama dia organik, dia pasti akan ada pengurangnya karena memang peranannya di situ. Nah, pertanyaannya adalah Anda mau seberapa lama ngadepin ini belatung? Kalau mau lebih cepat, pakai mol supaya dibantu. Jadi nggak hanya belatungnya yang bekerja,
tetapi kita kasih bakteri-bakteri lain sehingga kemudian dia ngolah sampahnya bareng-bareng. Karena kan belatung adalah organisme berusia pendek ya, kakak semua. Paling usianya hanya beberapa hari aja, 2-3 hari. Sehingga kemudian setelah masa baktinya selesai, masa mengomposnya selesai, sudah mati dia di situ. Ada yang kemudian bertransformasi jadi serangga, ada yang kemudian mati di situ gitu. Jadi memang apa ya? Kalau kita mau menekuni dunia mikrobiologi gitu, itu luar biasa sekali metode-metode bagaimana alam semesta ini Tuhan Yang Maha Esa itu sudah memberikan rezeki di setiap levelnya gitu ya. Jadi termasuk di level pembusukan, pengomposan, bahkan suatu hari ini ya badan kita masing-masing kan akan terkompos juga ya kakak semua ya. Ketika kita sudah nggak ada nyawanya gitu ya, tinggal pilih apa. Buat ada teman-teman yang dikubur, jadi dimakan belatung juga. Yang kemudian dibakar, jadi kremasi, ya abunya katakanlah disebar ke laut, ya jadi bagian dari laut juga gitu. Ada yang kemudian mungkin metode yang di beberapa pedalaman ditaruh di gua gitu ya. Mayatnya taruh di gua, buat apa? Dibiarkan membusuk di sana, dimakan sama hewan-hewan di sana. Ada yang sengaja diletakkan di atas gunung-gunung supaya kemudian dimakan oleh burung-burung. Jadi sebetulnya kita ini adalah bagian dari keterkaitan itu. Nah, kalau kita menyadari itu kan kita jadi bisa melihat bahwa sebetulnya sisa bahan organik yang ada di rumah ini bukan sampah loh. Ini nih sebetulnya sumber nutrisi, ini sumber rezeki bagi hewan-hewan lain, ini sumber kebaikan yang kemudian kita bisa olah lagi. Dia jadi sampah ketika kita menyampurnya dengan dengan anorganik. Tapi ketika kita nggak nyampur, wah ini sebetulnya harta karun. Bahkan beberapa teman-teman pengompos mengatakan bahwa sisa bahan organik atau katakan hasil panen kompos, it's a black gold. Gitu. Ini emas hitam gitu. Karena apa? Bayangin teman-teman semua, suatu hari kalau kita teman-teman punya emas 1 batang, yang katakan sekarang kalau dikonversi mungkin harganya sekitar 1 miliar, terus Anda pergi ke sebuah tempat yang tidak ada yang menanam tanaman, Anda mau makan apa? Gitu. Tapi kalau kemudian tanah, itu masih bisa jadi makanan. Gitu. Itu masih menghidupi kita. Tapi uang, atau katakanlah emas, gitu, bisa jadi dia tidak bisa menghidupi kita. Karena apa? Nggak ada yang mengkonversi. Kan ujung-ujungnya punya harta apa sih? Untuk kemudian bisa dikonversi jadi makanan. Kan? Nah, kita sedang berada di ujung itu, kakak-kakak semua. Jadi mudah-mudahan apa-apa yang kita sharingkan, kita pelajari bareng-bareng ini, kita bisa melihat mungkin dulu sebelumnya, ya seperti saya dulu, saya melihat sampah ya sampah gitu. Tapi kemudian ketika saya pilih, gile ya, ini sisi sampah ini ternyata sesuatu yang bukan hanya sekedar sampah, buat di level saya aja bahkan jadi duit loh teman-teman. Saya tuh nggak pernah menjual pupuk cair saya, tapi saya dihubungi teman-teman yang nanya, Mas, punya pupuk cair nggak? Lah, buat apa? Ya saya lagi nanam lah. Kenapa nggak ngompos sendiri? Ah, males. Ya udah, akhirnya gimana? Sampah saya jadi duit, ada yang beli gitu. Padahal itu sampah gitu. Oh, oke. Ini kan sebuah siklus yang kelihatannya kecil, sederhana, tetapi kemudian terjadi di cycle-nya saya. Nah, saya membayangkan semakin banyak teman-teman, katakanlah di sini ada, kita berlima di sini, berarti ada 4 orang tambahan, di grup tuh ada, kita ber-11 gitu ya, berarti ada 10 orang di sana. Kalau 10-10-nya ini ada yang kemudian mulai melakukan, wah itu kan berarti ada cycle-cycle baru yang kemudian terjadi. Nah, ini yang kemudian saya sangat punya keoptimisan, Kak Vivin, teman-teman semua nih, Kak Nanda, Kak Umi, Kak Adrian ini kemudian bisa menjadi orang-orang yang bisa melihat bahwa sisa bahan organik kita ini ternyata sesuatu yang sangat valuable banget ya, bukan hanya buat diri kita, tapi buat orang di sekitar kita. Makanya kadang ada pertanyaan begini, sampah saya dikerbutin semut, Mas, gimana nih? Nah, kalau Anda tanya ke saya tanya balik, semutnya ganggu nggak? Kalau semutnya ganggu, ya berarti kemudian dikasih treatment, dipinggirkan. Ya misalnya apa, kasih kapur, kasih garis kapur, dan sebagainya. Tetapi, kalau kemudian itu sebenarnya tidak mengganggu, biarin aja. Karena apa? Dia kan lagi ngambil rezeki, kan? Semut tidak akan datang ke sampah kita, kecuali memang ada sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Jadi, ketika kita punya mindset seperti ini, kita sebenarnya lagi bagi-bagi rezeki aja kepada organisme yang ada di sekitar kita. Kalau di rumah saya ada ayam misalnya, ya udah, sisa bahan kompos saya yang mungkin teman-teman lihat di video-video di reel saya, di IG saya, itu kalau habis saya cacah-cacah, itu nggak saya langsung masukkan komposter. Saya taruh di kandang ayam dulu. Udah, sampai itu kemudian dimakan tuh sama ayam, dia makan. Begitu kemudian besoknya saya cek, udah berkurang hampir setengahnya gitu. Karena apa? Sisa bahan organik itu kan sesuatu yang bisa dimanfaatkan lagi sama ayam sebetulnya, bisa dimakan gitu ya. Nah, itu yang kemudian, wah jadi akhirnya saya jadi akhir-akhir ini lama banget panen kompos. Karena apa ya? Sampah yang masuk sedikit. Karena ayam-ayam saya udah menikmati duluan gitu.
Dan ya mereka ya sehat-sehat aja tuh makan itu, memang mereka makanannya itu gitu. Jadi ya syukurlah ada yang kemudian membantu. Jadi yang ngompos di rumah saya nggak cuma belatung, tetapi ayam dulu. Ayamnya udah, baru saya kasih belatungnya gitu. Jadi kemudian everybody happy, saya senang, sampah saya berkurang, kita bisa mengurangi sampah dan ya bersyukurlah Kak. Jadi kita bisa mengurangi sampah. Gimana Kak Vivin? Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, untuk apa namanya kompos potnya itu apakah perlu dikasih lubang ya atau biarkan aja tertutup itu biasa maksudnya? Maksudnya buat lubang di bawahnya ya untuk kemudian Iya. air. Perlu Kak? Perlu. Kalau mau metodenya kompos pot yang dikasih tanah, maka dia perlu dikasih lubang di bawahnya. Supaya air lindung. Lubang di bawahnya aja atau di semua sisi? Di bawahnya aja Kak. Bawahnya aja. Bawahnya saja karena airnya pasti ke bawah kok. Oh gitu, cuman dikasih apa? Tatakan gitu aja biar boleh, airnya. tatakan boleh. Kalau kan kadang-kadang ada gini, ada yang meletakkan kompos potnya di atas lantai sehingga air lindinya nggak keserap ke tanah. Kalau misalnya dia nggak ada tatakannya nanti kemana-mana tuh air lindinya dan biasanya air lindi akan lebih beraroma biasanya karena kan dia proses pertama ya, proses awal gitu. Dan itu yang kemudian kita bisa dipakai ya air lindi. Bisa langsung tuangin aja ke tanah di sekitar gitu, ke tanaman. Bahkan beberapa teman-teman di grup sebelumnya sharing, wah ini ada apa udah dipakai buat nanam bunga apa segala macam. Wah, seru juga nih apa hasil komposnya sudah mulai dipakai gitu. Bisa, berarti harus tertutup dan di tempat yang ini ya, nggak boleh kena hujan gitu ya Kak ya? Sebaiknya tidak kena hujan karena kelembapan akan memperlama proses. Sebetulnya kuncinya seperti itu. Tapi kalau dia sudah jadi media tanam yang tercampur dengan tanah ya kalau ibaratnya pot tanamannya kena hujan udah nggak ada masalah. Tapi ketika dia masih dalam proses ngompos maka dia perlu dijaga dari hujan dan sebagainya. Oke. Kemudian untuk yang kedua untuk tentang mol ya, yang seperti yang saya tanyakan di chat tadi. Ya. Jadi sudah 2 hari digunakan sudah bisa ya Kak? Terus tidak taruh di botol, taruh di baskom, 2 hari bawa tape sudah bisa Kak. Nah, kenapa kemudian disarankan di dalam botol tertutup? Sebetulnya begini, ketika dia berada di baskom terbuka, itu entah kenapa, memang ada apa ya, Tuhan itu sudah memberikan, kita diberi keterbatasan ya, kita nggak bisa melihat benda-benda renik yang kecil, yang mikroskopik kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita bisa lihat, kita bisa geragapan loh. Karena bisa jadi lihat tembok, ternyata ada makhluk di sana, ada makhluk di sini, wah lagi di sini ada yang melayang-layang segala macam. Itu ada di sekitar kita Kak. Dan itu dia berkembang biak ketika ketemu media yang tepat. Nah, air beras dan gula itu juga bisa jadi media yang tepat buat bertumbuhnya bakteri-bakteri yang tidak kita harapkan. Yang kemudian membuat katakanlah mungkin aroma tapenya jadi terlalu membusuk, sangat busuk sekali. Jadi bukan bau tape seger, tapi malah jadi tape busuk gitu. Nah, itu yang kemudian bakteri itu ada di udara kita. Kalau kemudian kita membiarkan dalam terbuka, bisa jadi nanti air molnya itu isinya bukan hanya bakteri baik, tetapi bakteri yang kemudian kita tidak butuhkan sebetulnya. Jadi isunya ada di situ Kak. Jadi kalau misalnya ditanya apakah memang harus taruh dalam botol, saya sih sarankannya masukkan di dalam botol tertutup. Tujuannya apa? Supaya mengurangi paparan terhadap bakteri-bakteri yang tidak kita harapkan. Jadi pengennya tuh hanya bakteri yang hadir dari sisa air beras sama gula itu aja gitu. Tapi kalau kemudian kita buka terlalu lebar, kayak tadi misalnya Kak Andrea nanya, kita bukanya apakah dibuka tutup? Saya nggak pernah buka tutup mol dan buka tutup botol saya itu sampai begini ketika ngeluarin gas. Tapi selalu buka, langsung tutup lagi gitu. Jadi tutupnya itu tidak pernah saya buka begini supaya udara di luar nggak masuk. Jadi kemudian kita jaga betul supaya kemudian katakanlah mall kita atau larutan kita ini terjaga dengan jauh lebih steril, lebih aman gitu. Ya tentu sekali lagi sih fleksibel aja. Tapi kalau ini sudah dilakukan begitu, yang udah 2 hari ini saran saya masukin ke botol aja Kak. Supaya kemudian dia jadi jauh lebih aman, lebih safe lagi dari paparan bakteri-bakteri yang lain. Begitu. Makanya 4 hari itu udah baunya udah kayak got. Iya. Nah, jangan-jangan begitu Kak. Ketika baunya jadi got, berarti ada bakteri lain yang bertumbuh di situ. Bukan hanya bakteri dari si air beras itu. Itu yang kita pengen hindari. Karena nanti dari sisi aroma jadi tidak nyaman dan jadi nggak asik nih ngomposnya nanti. Iya. Mungkin itu kali ya yang buat baunya semakin menyengat dan dikomplain sama tetangga. Yes, bisa jadi Kak, bisa jadi. Nah, mudah-mudahan semakin berjalannya waktu, teknik-tekniknya makin oke, dan Kak Vivin makin bisa ngompos dengan menyenangkan.
Oke, aplaus dulu buat Kak Vivi. Terima kasih. Dan kakak-kakak semua, karena sesi kedua ini sudah akan berakhir, saya mengajak kakak-kakak semua untuk tetap melanjutkan proses compostingnya dan manfaatkan grup. Kita masih akan ada grup WhatsApp selama 30 hari ke depan. Manfaatkan untuk setoran tugas, manfaatkan untuk sharing. Ada tantangan, ada kendala, ada keberhasilan, apapun yang sedang teman-teman alami selama sebulan ini, supaya kemudian bisa mendapatkan feedback dari kita semua. Nggak hanya dari saya, dari teman-teman juga yang mungkin juga sebagai praktisi. Terima kasih kakak-kakak semua. Semoga apa-apa yang kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat dan menjadi bagian dari ibadah, dari kebaikan kita, yang mudah-mudahan menjadi kebaikan juga buat diri kita dan keluarga kita. Terima kasih, saya Andito. Sampai kita ketemu lagi di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di grup.